Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Al-Abror. Saya kelas 3B semester 3 dan saya ingin mendalami materi yang telah saya amati dari materinya saudara Ilman Al-Farizi yang berjudul Triologi Ajaran Islam dan Pendidikan Akhlak Muslim. Yang pertama, inti ajaran Islam dalam kurung triologi Islam. Islam punya 3 dasar utama yang disebut arkan al-din atau pilar agama. Iman, keyakinan dalam hati, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua itu Islam. Amal lahirlah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah, dalam kurung tingkat kesadarannya itu, tingkat kesadaran spiritualnya itu tinggi. Ketiganya tidak bisa dipisahkan kalau disusun, yaitu menjadi akidah dalam kurung iman, dasar kepercayaan. Yang kedua syariat dalam kurung Islam, aturan hidup dan ibadah. Akhlak atau tasawuf dalam kurung ihsan, pembentukan kepribadian yang mulia. Yang kedua itu akhlak sebagai wujud nyata Islam. Akhlak adalah cerminan seseorang. Akhlak yang baik menunjukkan kedekatan dengan Allah, kepedulian sosial. Tujuan utama akhlak yaitu menjadi pribadi yang bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga itu perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Istilah sumber sifat keterangan yaitu akhlak wahyu dalam kurung Al-Quran dan Sunnah. Tetap dasar ajaran Islam, etika filsafat manusia relatif bisa berubah sesuai budaya. Moral kesadaran masyarakat relatif berdasar adat dan nilai lokal. Susila norma sosial relatif panduan sopan santun. Jadi akhlak lebih tinggi karena bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu adalah pendidikan akhlak dalam Islam. Tujuan utama pendidikan Islam yaitu satu, membentuk manusia sadar bahwa ia hamba Allah atau ibadah jadi kebutuhan bukan beban. Istilah penting dalam pendidikan Islam, satu yaitu tarbiyah, menumbuhkan potensi diri. Yang kedua taklim, memberikan ilmu. Yang kedua takdib, yaitu membentuk adab dan tata krama. Yang keempat tahzib, penyucian akhlak. Yang terakhir itu takziah, pembersihan jiwa. Yang kelima, pendidikan akhlak di keluarga. Anak lahir dalam fitrah atau suci. Lingkungan dan pendidikanlah yang membentuk sifatnya. Teori membentuk akhlak yaitu satu, naturalisme, anak berkembang alami tanpa banyak pengaruh luar. Yang kedua empirisme, yaitu akhlak dibentuk dari pengalaman dan lingkungan. Yang ketiga konvergensi, yaitu gabungan keduanya. Anak punya potensi baik atau buruk, lingkungan menentukan arah. Yang terakhir itu teori. Ini paling sesuai dengan pandangan Islam.
Nah, metode pendidikan akhlak di rumah yaitu azan dan iqamah saat lahir. Menanamkan tauhid sejak awal. Yang kedua, keteladanan orang tua. Uswatun hasanah. Yang ketiga itu cerita dan pembiasaan atau kisah Nabi dan lain-lain. Nah, yang keenam itu pendidikan akhlak di sekolah. Guru agama punya peran besar. Lingkungan sekolah dan kurikulum tersembunyi dalam kurung hidden curriculum juga membentuk akhlak tanpa disadari, misalnya budaya saling menghormati, disiplin dan kejujuran. Nah, ini yang ketujuh, tantangan akhlak di era globalisasi. Nah, globalisasi yaitu kemajuan teknologi dan informasi, tapi juga krisis moral. Pendidikan akhlak perlu diperkuat supaya generasi muda tetap punya identitas Islam meskipun hidup di dunia mode. Nah, kesimpulannya yaitu akhlak adalah puncak dari iman dan Islam. Tasawuf membantu membersihkan hati agar akhlak menjadi ikhlas. Pendidikan akhlak harus dimulai dari keluarga, diteruskan di sekolah, dan dijaga di masyarakat. Nah, mungkin hanya itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.